Assalamualaikum. Halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan bahas satu video lagi nih. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini tuh ada sebuah video berjudul "Sampai hari ini mereka masih bingung identitas bahasa kenegaraan". Ini kayaknya Malaysia nih. Kalau ngomong identitas bahasa kenegaraan, aku langsung koneknya ke Malaysia. Kenapa? Karena di Malaysia itu kan mereka tuh kayak lebih menggunakan bahasa Inggris sih menurut aku. Bahkan kayak kebijakan pemerintahannya juga lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat aja tuh kayak kalau Indonesia spanduk apa gitu ya. Kayaknya mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Padahal bahasa mereka kan bahasa Melayu ya. Oke, sebelum kita full time ini video teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Cus, kita putar dulu video kali ini. Let's go. Kadang-kadang orang dengar, ini bahasa Indonesia kan tidak, tapi Indonesia tidak mengakui ini. Oke, original video silakan teman-teman mampir di Atanua Media. Halo, kembali Waalaikumsalam. bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, mungkin masih ingat dengan kejadian yang pernah viral di negara tetangga, Apa tuh? di mana seorang pengantar makanan dipiting oleh security di sana karena logatnya berbeda dan mirip dengan logat Indonesia. Kenapa? Dan ternyata setelah diusut, orang tersebut adalah warga negaranya sendiri yang berasal dari Semenanjung, tepatnya di Suzon Sabah. sih. Nah, terkait dengan kemiripan bahasa antara Indonesia dengan wilayah di Semenanjung Malaysia, warga negara Malaysia sendiri kadang terkecoh. Namun kondisi kebahasaan sebagai identitas berbangsa dan bernegara di tetangga ini hingga kini masih menjadi suatu diskusi panjang di kalangan mereka sendiri. Selain masih ada warga negara yang tidak bisa berbahasa kenegaraan, Ini banyak yang aneh juga nih. warganya yang mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris atau mereka kenal dengan bahasa rojak. Sehingga warganet Malaysia yang dari Sabah pun memberikan pandangannya. Dan saya mau katakan di sini adalah sebuah daerah di hujung Malaysia yang agak unik bagi saya karena saya lahir di sana. Mestilah saya mau mengangkat saya punya kampung kan. Logat ataupun dialek yang dilontarkan oleh orang-orang Tawau ini berdasarkan keadaan demografinya adalah dia bersempadan dengan Indonesia. Jadi bahasanya itu berasimilasi, bercampur dan membangunlah sebuah bahasa Tawau. Bahasa Tawau ini kadang-kadang orang dengar, ini bahasa Indonesia kan tidak, tapi Indonesia tidak mengakui ini bahasa Indonesia kan. Sebenarnya orang merasakan tidaklah dengar orang Tawau cakap bahasa baku bahasa Malaysia yang sebenar. Jadi sebab percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu terjadi akibat pergerakan manusia, migrasi, percampuran, ada kaitan keluarga, susul galur dan sebagainya. Saya rasa dia bukan sahaja bahasa Tawau itu sendiri, bahkan pantai timur Sabah itu sendiri, Sandakan, Lahadatu, Sempurna. Jadi dia membangunkan bahasa agak berbeza dengan bahasa Sabah Pekat, bah yang terlalu banyak bah dan sebagainya. Sekarang bila saya pergi ke Semenanjung, isu bahasa Melayu ataupun bahasa baku ini boleh saya katakan agak kritikal. Karena apa? Bila saya sampai saja di lapangan terbang juga sebenarnya orang tidak panggil lapangan terbang, orang panggil airport. Iya betul. Lapangan terbang jarang. Jadi bila saya pergi counter Lapangan juga, terbang. Kalau Indonesia kan bandara gitu ya. Kebanyakan orang-orang Semenanjung sudah bercampur bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Banyaklah terma-terma sebenarnya yang kurang gemar guna ataupun segan mengguna. Contohnya, maaf, kita akan bilang sorry, selamat tinggal, selamat jalan, bye. Bye. Banyak terma-terma ini sebenarnya yang menyebabkan kita sendiri tidak memertabatkan bahasa kebangsaan. Bila kawan-kawan Semenanjung, mereka merasakan benar nire. Contohnya macam, kan kita berpeluh kan, kalau dekat Sabah kami panggil keringat. Dia lain kan, keringat kan, kami berkeringat. Jadi saya rasakan bahawa perlu untuk kita memertabatkan bahasa Melayu supaya orang lain datang, kalau dia rasa kalau kita betul-betul yakin kita boleh bercakap tentang laut, kita bercakap tentang hutan, kita boleh cakap tentang ekonomi dan sebagainya, biar orang yang datang tu dia bawa translator ataupun juru bahasa untuk datang untuk faham apa yang kita mau cakap dan sampaikan. Begitulah sebenarnya barulah kita boleh memertabatkan bahasa kita seperti orang di negara Jepun. Kita ini sebenarnya negara-negara tengah memperkenalkan atau memperkukuhkan identiti masing-masing. Kalau kita pergi ke Malaysia tapi nampak bangunan-bangunan tinggi, apa yang menarik? Kalau kita pergi ke Malaysia tapi kita cakap bahasa Inggeris, apa yang menarik? Tidak ada yang menarik untuk dipelajar, untuk dilihat dan sebagainya. Kebanyakan orang merasakan kita bercakap bahasa Melayu ini sangatlah low standard, kelas bawah, kan? Ataupun ini orang sastra nih, orang seni dan sebagainya. Jadi anggapannya udah ke situ ya. Sebetulnya kita kena bangga
bangga dengan bahasa kita. Bahasa Melayu itu dicampur lagi dengan dialek-dialek etnik, dialek-dialek kenegerian dan sebagainya. Dia sangat berwarna-warni dan menarik untuk dilihat, dikaji dan sebagainya oleh orang-orang di luar negara. Nah, itu tadi dari sisi penuturan bahasa yang bercampur aduk. Belum lagi dari sisi penamaan bahasa yang juga masih menjadi polemik. Apakah bahasa Malaysia ataukah bahasa Melayu? Ya, memang tak ada bahasa Australia, tak ada bahasa Amerika Syarikat, yang ada bahasa Inggeris. Ya, saya setuju itu. Tapi dalam konteks negara kita, perpaduan tidak ada langsung sejak merdeka. Sistem yang ada pun memisahkan setiap bangsa. Bahkan bahasa, budaya dan agama dijadikan alat politik perkauman. Maka saya fikir, tak ada masalah kalau bahasa Melayu itu juga dipanggil sebagai bahasa Malaysia, kerana ia menunjukkan bahawa bahasa ini milik semua warga negara Malaysia. Milik Melayu, Cina, India, orang asli, pribumi Sabah dan Sarawak. Istilah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, benda ni sebenarnya satu polemik yang tidak berkesudahan di Malaysia ni. Lama sudah rakyat Malaysia ni saling bergaduh antara sesama lain. Kita nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun istilah bahasa Malaysia. Sebenarnya benda ni kira macam dia mencapai tahap mainstream bermula 2007 lah. Padahal sebelum 2007 pun perbincangan berbahasa berkenaan isu yang sama sudah ada. Pada tahun 2007, kabinet ketika itu mengumumkan penggunaan bahasa Malaysia. Sehingga buku teks dekat beberapa tahap pendidikan pun dipindah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sehingga hari ini, rakyat Malaysia sendiri masih mengalami kecelaruan identiti. Rakyat Malaysia sendiri keliru nak gunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Macam negara kita Malaysia ni, kita ada perlembagaan Malaysia lah sebagai perundangan yang paling tinggi. So kita rujuk kepada perlembagaan. Tapi dalam perlembagaan masih bahasa Melayu. Sebab tu sebenarnya Dato' Faiz Yakin dulu pada tahun 2007 dengan dia hebohkan, kita menggunakan konsep bahasa Malaysia bila kita nak rujuk kepada perpaduan. Kita nak wujudkan perpaduan, kita gunakan bahasa Malaysia, istilah bahasa Malaysia. Memang benda tu agak complicated, sebab tu sehingga ke hari ini rakyat Malaysia masih mengalami kecelaruan identiti. Dia nak gunakan bahasa Melayu, kita bahasa Malaysia. Kira macam contoh penggunaan bahasa tapau, bahasa apa lagi, kautim macam tu kan, lepak semua sebagainya. Itu sebahagian adalah variasi kepada bahasa Malaysia itu sendiri yang membentuk perpaduan kita semua. Tapi kalau kita kaji pula dalam disiplin ilmu, itu sebenarnya sebahagian daripada laras dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Benda tu agak complicated Bila dibincangkan complicated lah pula. Okey, kira macam kesimpulannya di sini, macam negara kita Malaysia ni, kita ada perlembagaan bahasa kebangsaan masih bahasa Melayu. Kecuali lah perlembagaan perkara 152 itu telah dipindah, tapi sehingga hari ini belum dipindah. Jadi bahasa kita kebangsaan bahasa Melayu, tapi bila kita rujuk perpaduan bahasa Malaysia. Ya, diketahui sejak negara tetangga ini Ribet juga ya. penamaan bahasa kenegaraan memang berubah-ubah antara bahasa Malaysia dan bahasa Melayu. Hingga ada konsep sebagaimana yang dipaparkan tadi bahwa bahasa kenegaraan jika ditempatkan pada posisi isu perpaduan, maka dinamakan bahasa Malaysia. Tapi jika dalam konsensus negara bernama bahasa Melayu, sehingga tak heran jika ada ketidakpastian dalam identitas bahasanya. Dan ini berbeda dengan Indonesia yang sudah merumuskan serta menyepakati penamaan tanah air, bangsa dan bahasanya jauh sebelum negara Indonesia merdeka, karena saat itu pendiri bangsa sudah melihat keanekaragaman di Indonesia, baik suku, bahasa, budaya dan agama. Saya fikir Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih berdaya saing kerana falsafah perpaduan mereka itu sendiri. Pancasila. Asimilasi itu, ya. Itu membuatkan rakyat mereka lebih Tunggal Ika. lunak untuk meraihkan perbezaan. Kerana perbezaan itu sudah pun menjadi semakin kecil akibat proses asimilasi itu. Jadi ini kita perlu capai di Malaysia walaupun dengan cara yang berbeza. Kalaulah kita Perpaduan boleh etnik mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa wacana untuk semua menerusi kaum, penggunaan saya bahasa yakin Melayu. kita pun boleh jadi Indonesia terbuka, malah dari segi kita punya perbincangan pun rencang dan kita boleh sama-sama bangunkan naratif yang lebih baru untuk semua golongan, bukan hanya T20. Ini kalau kita lihat kat Malaysia, nak cakap hal-hal serius, nak cakap bahasa Inggeris je, betul, rakyat lain tak boleh faham. Sedangkan kita nak ada kesinambungan antara yang di atas dan di bawah. Sebab itulah bahasa kebangsaan itu mampu mengangkat semua pihak jadi satu. Merata gitu ya. Ya, itu fakta Indonesia sebagaimana yang diulas pada video tadi. Namun di Malaysia berbanding terbalik dengan Indonesia yang meskipun sama-sama memiliki rakyat yang beragam, namun penamaan bahasa masih menjadi dilema. Bahasa menunjukkan identitas berbangsa dan bernegara. Sekalipun hebat dengan bahasa asing, namun jika bahasa kenegaraannya tidak dikuasai atau dicampur aduk antara bahasa asal dengan bahasa asing, maka cepat atau lambat bahasa asal pun akan punah. Apalagi dalam hal penamaan bahasa masih menuai polemik, maka cita-cita agar bahasa bisa menjadi martabat bangsa akan sulit terwujud. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia ya videonya tuh, menjelaskan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia ya. Juga tadi ada sedikit bahasa Indonesia juga. Jadi masyarakatnya itu masih bingung ya, itu namanya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Kalau Indonesia kan udah pasti itu, karena udah tercantum tuh di Sumpah Pemuda ya, bahasa Indonesia. Terus juga mereka juga sering ngomongnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ya gimana mau terkenal atau populer atau maju itu bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ya. Sementara masyarakatnya aja tuh lebih banyak yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Bukan nggak boleh menggunakan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Tapi jangan hanya karena kita menguasai bahasa Inggris, bahasa internasional, tapi kita tidak menguasai bahasa negara kita sendiri. Nggak elit banget sih menurut aku sih ya. Karena di Indonesia itu seseorang itu akan malu kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris itu biasa aja, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri kayaknya mereka tuh malu nggak bisa bahasa Inggris guys. Tapi mereka tuh nggak bisa ngomong bahasa Melayu, bahasa mereka tuh kayaknya santai aja gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye bye. Assalamualaikum.